Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tahun 1945 sampai 1950, bangsa Indonesia disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dan memedam pergolakan di beberapa wilayah akibat politik adu domba Belanda. Jika bicara mengenai pendidikan Indonesia pada kurun waktu 1945 hingga 17 Agustus 1950, secara de jure hukum wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Tapi secara de facto, daerah yang hanya dikuasai oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan konferensi Meja. Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara. Kendati baru pada penentuan saja, karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap pembelajaran. Pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu menekankan pada penanaman semangat patriotisme Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian dijadikan sebagai landasan utama pendidikan di Indonesia. Walaupun ukuran waktu 1945 sampai 1950, negara Indonesia mengalami beberapa perubahan undang-undang dasar. Dengan falsafah negara tidak mengalami perubahan, oleh karena itu Pancasila menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia. Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan Indonesia memang sesuai dengan situasi pada masa itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik sewaktu-waktu pemerintahan kolonial Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Maka dengan semangat itu, kemerdekaan dapat dipertahankan dan diuji. Pendidikan nasional mulai muncul bersamaan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, dan dari sinilah mulai disusun landasan tujuan dasar filosofi dan kebijakan nasional yang dilihat dalam pembentukan dan isi Undang-Undang Dasar 1945 serta diimplementasikan dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepatnya melalui pendidikan Barat. Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh oleh anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya, yakni menciptakan tenaga kerja dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, pada zaman Jepang, meski hanya dalam tempo waktu yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang sangat signifikan. Sebab lewat pendidikan Jepanglah
pendidikan di Indonesia dapat disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing dengan pengantar bahasa Belanda. Pendidikan nasional tersebut diteruskan setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pemerintahan Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab, serta siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan bahwa pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominasi praktek pendidikan, sehingga upaya pembangkitan patriotisme, nasionalisme yang berlebihan tersebut menyebabkan penurunan kualitas pendidikan itu sendiri.